hati-hati menerima informasi. Tidak semua ucapan orang, tulisan orang bisa dipercaya. Ini dasarnya. Makanya penulisan kitab hadis dibuat dengan kriteria. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu. Ketika kita menemukan sebuah hadis ternyata setelah dikaji dengan mustalah hadis ini adalah maudhu, ini bukan sabda Nabi, bukan nabinya yang kita tolak, kebohongan atas nabinya. Ini dilakukan bersusah payah para ulama mengkaji meneliti ini demi apa? Menyelamatkan sunnah Rasul supaya jangan ada kita mempercayai berita bohong atau mengingkari berita benar. Ini tadi kan cuma putus satu orang, putusnya kira-kira cuma 30 tahun. Bagaimana kalau ada cerita, keterangan sesuatu berita yang berhubungan dengan Rasulullah tapi putusnya 500 tahun? Kenapa? Yang berhubungan dengan Rasul itu bukan cuma ini, semua yang berhubungan dengan Rasulullah, qaulin wa amalin, qaulin wa fi'lin, termasuk intisabin, nasab, itu nyebut Rasulullah, itu hadis namanya. Saya kan cucunya Rasulullah, ayo teliti ini. Ternyata hilang 500 tahun. Di sana tidak ada, di buku ini ada. Itu sahih enggak? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kamu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Saya tidak akan membacakan kembali sabab nuzul dari ayat ini, tetapi kita ingin memulai dari qiraat. Ada dua bacaan pada lafadz fatabayyanu. Sebagian qari membaca fatabayyanu, sedangkan yang lain membacanya fatatsabbatu. Ini fatabayyanu dan fatasabbatu. Fatasabbat. Dulu tidak ada titiknya tulisannya seperti ini. Sama. Nah, dari tulisan ini kemudian bisa dibaca dengan dua wajah qiraat. Maka tambahin titik fatabayyanu. Ada yang sabbatu. Apa bedanya? Kalau fatabayyanu dari kata al-bayan, penjelasan, atau bayyinun, jelas. Kalau fatasabbatu dari as-sabat, artinya
Sudah tetap, tasbutu menetap, tetap kokoh, pasti, kuat, pasti, jelas. Ya, bedanya itu. Perintah ayat ini kepada orang-orang yang beriman supaya imannya tidak rusak. Sebab kita tahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah kualitasnya, bisa juga berkurang. Iman itu bisa naik, bisa turun. Maka Allah senantiasa mengingatkan kita semua agar supaya kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa menaikkan kualitas iman kita dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang membuat turun kualitas iman kita. Nah, di ayat ini diseru, hai orang-orang yang beriman. Yang gak iman tidak usah mikirin ayat ini, tidak usah. Apa perintahnya? In ja'akum fasiqun binaba'in. Jika ada orang fasik membawa berita, melaporkan satu peristiwa, menginformasikan satu kejadian yang sudah lalu, fata salah kamu mencari kejelasan. Ini kalau dirunut panjang banget, ini kalau dirinci panjang banget. Yang kedua, fatatsabbatu, pastikan bahwa berita itu tidak ada alternatifnya, tidak ambigu, tidak mungkin bisa jadi, tidak, sabat dia, tidak goyang lagi. Saya akan membacakan, tiba-tiba tadi pagi-pagi terus ingat gitu. Ini syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi kalau nanti kita membaca dan pelajari hadis, biasanya ada syarah-syarah kitab hadis, penjelasan-penjelasan tentang hadis-hadis. Kalau syarah Sahih Bukhari yang terkenal itu kan Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Jadi mazhabnya Syafi'i. Kalau Sahih Muslim yang paling terkenal ini syarahnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi juga mazhabnya Syafi'i. Ini saya sebutkan Syafi'i mazhabnya supaya orang-orang yang sok-sokan ahli hadis jangan belagu anti Syafi'i. Pakar hadis saja mazhabnya Syafi'i. Saya akan bacakan statement beliau ketika akan menyusun kitab ini. Ini ada 8 jilid. Jadi kalau dijuzkan ya 16 juz ya. Nah, ini dia. Wa ba'du yarhamukallah falawla alladhi ra'ayna min su'i sani'i kathirin mimman nasaba nafsahu muhaddisan fima yalzamuhum min tarhil ahadis ad-dha'ifah wal riwayatil munkarah wa tarkihim al-iqtisara ala al-hadis as-sahih al-hadis as-sahihati al-mashhurati
mimma naqalahu as-siqatul ma'rufuna bis-sidqi wal amanah ba'da ma'rifatihim wa iqrarihim bi alsinatihim anna katsiran mimma yaqdhifuna bihi al-aghbiya minan nas huwa mustankarun wa manqulun an qaumin ghairu mardiyyin mimman dhamma ar-riwayat anhum a'immatu al-hadis mislu Malik ibn Anas wa Syu'bah ibn Hajjaj wa Sufyan ibn Uyainah wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi wa ghairihim al-a'immah lama sahula alaina al-intisab lima sa'alta min at-tamyiz wa at-tahsil walakin min ajli ma a'lamnaka min nashr al-qawmi al-akhbar al-munkara bil asanid ad-dhi'af al-majhulah wa qadhfihim biha ila al-awam alladhina la ya'rifuna 'uyubaha khaffa 'ala qulubina ijabatuka ila ma sa'alta. Ini statement Imam Nawawi Ad-Dimashqi, bukan Nawawi Bantani. Kalau Nawawi Bantani Syekh Nawawi, kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Baba'du atau amma ba'du itu selanjutnya itu. Jadi kalau sudah, kita kadang-kadang kalau ceramah itu sudah alhamdulillah bahasa Arab nanti Indonesia juga. Ya kan, tapi lumayan orang-orangnya waktu. Ngirit gitu kan. Semoga Allah merahmatimu. Kalaulah tidak karena kami melihat banyak orang yang menisbatkan dirinya sebagai muhaddis yang seharusnya mereka membuang hadis-hadis dhaif dan riwayat-riwayat yang mungkar, tapi mereka tidak melakukannya, dan mereka juga meninggalkan membatasi diri dari hadis-hadis yang sahih dan masyhur saja yang telah dinukilkan oleh orang-orang yang kredibel dan dikenal sebagai orang yang benar dan dipercaya. Padahal mereka mengetahui dari statement mereka dan lisan mereka bahwa banyak di antara mereka orang-orang yang buruk yang seharusnya diingkari. Dan dinukirkan dari satu kaum yang tidak diridhoi, di mana meriwayatkan dari mereka itu tercela menurut ahli hadis, seperti Imam Malik bin Anas, Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Yahya dan seterusnya. Sekiranya tidak diketahui adanya orang-orang yang, ini gampangnya, yang sembrono dalam menuliskan hadis, meriwayatkan hadis, setelah tahu bahwa banyak orang-orang yang tidak bisa dipercaya, ya, dan dicela oleh para ulama seperti Imam Malik, Syu'bah dan seterusnya, lama sahula alaina al-intisabu lima sa'alta minat tamyiz wa tahsil. Tentu tidak akan gampang bagi kami melaksanakan apa yang kamu minta. Kamu minta aku nyusun kitab hadis sahih, janjane ya aku ki ora pengen. Tapi karena permintaanmu itu memang didukung oleh kenyataan, banyak orang yang seharusnya menuliskan hadis sahih saja ternyata mencampur aduk lah gitu. Walakin min ajli ma a'lamnaka min syarri qaumi al-khabar al-munkarah bil asnad dhi'af al-majhulah. Tetapi karena seperti yang telah kami beritahukan pada kamu bahwa ada orang yang menyebarkan berita-berita yang diingkari dengan sanad-sanad yang lemah dan majhul, tidak dikenal, dan mereka menyampaikannya kepada orang-orang awam yang tidak tahu cacatnya informasi tadi. Khaffa ala qulubina, ringanlah pada hati kami, ijabatuka ila mas'ata, untuk merespon, ya, menjawab atau melayani apa yang kamu minta. Jadi Imam Muslim ini jane ndak pengen nyusun kitab.
Karena orang dulu itu kan hafalan saja. Tapi kalau menyebar di tengah masyarakat, campur aduk berita yang macam-macam, hadis Nabi itu macam-macam, dan orang awam percaya bahwa semuanya hadis, walaupun ada yang hadis palsu. Maka Imam Muslim siap menyusun kitab ini untuk menyelamatkan umat dari kebohongan atas nama Rasulullah, dan untuk melestarikan mana yang benar-benar sabda Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW. Wa'lam qala ta'ala anna wajib 'ala kulli 'adin 'arafa tamyiza baina sahih riwayati wa saqimiha wa siqatil nakirin wa min al-muhtamina muttahimin alla yarwiya minha illa ma 'arafa sihhata makharijihi wa sitara fi naqilihi wa yataqiya minha ma kana min hana 'adid tuhami wal mu'anidina min ahli bid'ah. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik padamu, sesungguhnya yang wajib atas setiap orang yang tahu mana hadis ini sahih dan mana yang sakitnya, yang tidak sahihnya, yang tahu mana orang para penukil yang kredibel dan mana yang tertuduh dusta. Ini orang yang tahu kriteria hadis sahih dan dhaif, yang tahu bahwa orang ini jujur, kredibel, dan ini pembohong. Wajibnya apa? Alla yarwiya minha illa ma 'arafa sihhata makharijihi. Hendaknya dia tidak meriwayatkan kecuali yang dia tahu kesohihan makharijnya, sumber-sumber pengeluarannya. Wasaqimiha, apa namanya? Wasitara fi naqilihi, dan adanya penyembunyian dari para si penukilnya. Itu jangan meriwayatkan kecuali hadis yang sahih saja bagi yang tahu. Wa yataqi min ahli tuhami, dan hendaknya dia menghindarkan diri dari meriwayatkan hadis melalui orang-orang yang tertuduh dusta. Juga orang-orang para penentang kebenaran dari ahli bid'ah. Ini Imam Muslim. Wad dalil, ini masalahnya apa? Kenapa sih emang ada dalilnya? Wad dalil ala anna alladhi qulna min hadha huwa lazim duna khalafahu. Dalil bagi apa yang kami katakan bahwa inilah yang seharusnya dilakukan, tidak yang lainnya, itu qaulullahi jalla dzikruhu, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala jalla sana'uhu mimman tardawna minasy syuhada. Ini dalam Al-Baqarah ayat 281, di antara orang-orang yang kamu rela dari para saksi. Apa yang kita ambil? Hati-hati menerima informasi. Tidak semua ucapan orang, tulisan orang bisa dipercaya. Ini dasarnya. Makanya penulisan kitab hadis dibuat dengan kriteria. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu. Ketika kita menemukan sebuah hadis, ternyata setelah dikaji dengan mustalah hadis, ini adalah maudhu, ini bukan sabda Nabi, bukan nabinya yang kita tolak, kebohongan atas nabinya. Itu. Nah, apa saja yang berhubungan dengan Nabi? Nabi bersabda, teliti. Ternyata di antara pelapornya itu ada yang bohong, tidak sesuai kenyataan. Terus Nabi makan misalnya, makan terong umpamanya. Kamu dari siapa si teliti. Enggak, ini di antara rawi ada yang bohong nih. Bukan cuma yang bohong, ada yang hafalannya lemah pun sudah dicoret beritanya dari barisan hadis sahih. Maka akan sering saya jelaskan,
Hadis sahih itu gampang banget lah, gampang banget. Tapi panjenengan bisa nemu satu aja hadis sahih baru tak bayar 10.000. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Umpamanya begini, ini Al-Humaydi, Al-Humaydi, lah kok ke situ sih? Nyampai. Haddatsana Al-Humaydi, haddatsana Syafi'i. Yang gampang aja ya, haddatsana Malik, haddatsana Ibn Umar. Salah. Ya, masukin dulu ya, Ibn Umar. Haddatsana Sami'tu Rasulullah. Ini Rasulullah lah. Sekarang jalur dua. Haddatsana sama. Ini jalur satu ini sama. Sama tapi di sini haddatsana Malik atasnya Nafi'. Haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar. Rasulullah. Ini sama ini. Supaya nggak bingung, samakan ya. Haddatsana Malik. Haddatsana Syafi'i. Haddatsana ini. Haddatsana ini enggak Humaydi karena Al-Humaydi. Ini ada dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Kami, kata Imam Bukhari, telah menceritakan pada kami Al-Imam Al-Humaydi. Humaydi mengatakan telah menceritakan pada kami Al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengatakan telah menceritakan pada kami Imam Malik. Imam Malik mengatakan telah bercerita pada kami Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan Rasul bersabda. Teliti sekarang. Apakah hadis yang dikatakan ini benar-benar sabda Nabi atau bukan? Satu persatu nih. Imam Humaydi ini muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari. Semua sifat. Nah, sekarang teliti dulu. Untuk menentukan apakah orang ini boleh didengar ceritanya atau tidak, bisa diterima riwayatnya atau tidak. Pertama, hadis sahih kan? Man naqalahu adlun tamud dhabti muttasil sanad ghairu mu'allalin wala syad. Cuma segini doang syaratnya. Hadis sahih itu gampang banget. Kalau antum sudah bisa menentukan, kita menentukan ini satu hadis diteliti ini benar, ya sudah selesai sahih, gampang kan? Hadis sahih itu yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. Jadi tanya dulu nih, Humaydi adil apa enggak? Tamud dhabti, sempurna hafalan. Ini orang ini tamud dhabti enggak? Ini teliti satu orang nih gak selesai seharian. Dari subuh sampai maghrib kita mencari orang ini, lahir tahun berapa, sifatnya kayak apa, hafalannya kuat apa enggak. Dari dari subuh sampai maghrib gak akan selesai satu orang ini. Nah. Terus setelah itu muttasilus sanad. Ini nyambung enggak? Ini ketemu enggak? Dari mana tahunya? Harus ketahuan tahun berapa, ngajinya di mana. Ini lahir tahun berapa, apa tahun berapa. Setelah itu ada enggak bukti sejarah bahwa dia ngaji dengan dia, ketemu, berkesinambungan. Nanti baru ghairu mu'allalin, teksnya dibicarakan, matannya wala syad, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih, atau tidak ada sesuatu yang mengandung ilat, ada celah.
Nah, saya nggak mau yang panjang-panjang rumit, nanti percuma aja, nih kan bukan ilmu hadis. Ini aja dulu sekarang mas. Ini bertemu, saya jamin. Ini bertemu. Maka hadis ini sahih. Itu sebabnya Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih, karena riwayat Imam Humaydi dari Syafi'i, dari Malik, dari Ibnu Umar itu sahih. Nah, bagaimana yang ini? Lihat, di sini yang beda enggak? Yang beda yang mana? Yang beda yang mana? Salah ya, terbalik ya. Ini Nafi. Yang ini yang benar nih, yang benarnya ini. Astagfirullahaladzim, terbalik. Yang ini benar, Humaydi bertemu Syafi'i, Syafi'i bertemu Malik, Malik ketemu dengan Nafi, Nafi Ibnu Umar Rasulullah. Nah, tapi yang ini, jadi tadi ini ke sini ya, bukan ke sini. Ini benar bertemu. Tapi yang ini, lihat. Humaydi bertemu dengan Syafi'i, Syafi'i bertemu dengan Malik. Malik ketemu dengan Ibnu Umar. Tidak bertemu, sebab ini sahabat Nabi. Di antara Malik dan Ibnu Umar itu ada Imam Nafi yang seharusnya dimasukkan ke sini. Maka kalau ada hadis yang mengatakan gini, stop. Ini namanya hadis mungkote atau terputus, nah tidak mutasil. Nah gitu. Tapi nanti kalau hilang satu ini, Imam Nafi dari Rasulullah, sahih enggak? Tidak juga, karena Imam Nafi tidak bertemu Rasulullah, tetapi yang hilangnya adalah sahabat Nabi. Ini mursal namanya, mursalun minhu sahabi sakut wa qal gharibun marawin faqat, begitu. Anak-anak umul Qur'an sanawiyah udah hafal yang kayak gini. Kelas 1 MTS sudah hafal di luar kepala gitu. Jangan dianggap pondok Indonesia itu bodoh-bodoh. Iya. Disusun. Gak gampang ya. Kelihatannya gampang, cuma 5 biji gitu. Namanya kudu jelas. Makanya di dalam ilmu hadis itu nama kudu jelas. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Barzizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi. Itu lengkap. Namanya, dia punya gelaran Abu Abdillah karena punya anak laki-laki namanya Abdullah. Namanya siapa? Muhammad. Anaknya siapa? Bin Ismail. Orang mana? Al-Bukhari, orang Bukhara. Enggak gampang. Ini dilakukan bersusah payah para ulama mengkaji, meneliti ini demi apa? Menyelamatkan sunnah Rasul, supaya jangan ada kita mempercayai berita bohong atau mengingkari berita benar. Itu loh. Rumit sekali. Iya. Jadi tidak. Ini tadi kan cuma putus satu orang. Putusnya kira-kira cuma 30 tahun. Bagaimana kalau ada cerita, keterangan, sesuatu berita yang berhubungan dengan Rasulullah, tapi putusnya 500 tahun? Kenapa? Yang berhubungan dengan Rasul itu bukan cuma ini. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah, qaulin wa amalin, qaulin wa fi'lin, termasuk intisabin, nasab, itu nyebut Rasulullah, itu hadis namanya. Saya kan cucunya Rasulullah. Ayo teliti ini. Ternyata hilang 500 tahun. Di sana tidak ada, di buku ini ada. Itu sahih enggak?